Shalom saudara. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya masih tetap berbicara tentang Allah. Dan sekali lagi tujuan dari khotbah ini agar kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi, saudara. Ya kan? Kita bisa mengenal Allah kita, dan setelah kita mengenal Allah yang kita sembah, maka kita dapat menyembah Allah ya dengan cara-cara yang benar, dapat memuji Tuhan dengan cara yang benar, sehingga kita bisa hidup di dalam hubungan yang tepat dengan Tuhan kita. Dan pagi hari ini saya mau membahas 3 kata pertama yang ada di Alkitab kita. 3 kata pertama yang ada di Alkitab kita. Ya, tetapi di dalam bahasa Indonesia itu jadi 4. Ya, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 1, saudara ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya. Apakah ada seorang yang bisa membacakan ini dengan keras? Silakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Bumi belum berbentuk. Satu aja Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah kalimat pertama yang muncul di dalam Alkitab kita. Ya. Dan kita perlu tahu bahwa Alkitab kita, khususnya Perjanjian Lama, itu sama persis dengan kitab sucinya orang Yahudi, saudara. Tidak ada bedanya sama sekali dari isinya. Urut-urutannya berbeda, ya. Tapi isinya sama semua. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, 3 kata pertama yang muncul dalam bahasa Ibrani adalah Bereshit bara Elohim. Nah, 3 kata pertama ini memuat banyak kebenaran tentang Allah. Dan 3 kata pertama ini adalah penggambaran mula-mula, ya, baik bagi orang Yahudi yang juga memakai kitab yang sama, maupun bagi kita orang Kristen yang juga memakai kitab yang sama. Ya, penggambaran mula-mula tentang karya Allah, penggambaran yang paling awal tentang karya Allah. Nah, karya Allah yang dimaksud di sini adalah karya yang menciptakan. Ya, Bereshit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan. Jadi dari 3 kata pertama di dalam kitab suci kita, Kejadian pasal 1 ayat 1 ini, kita bisa mengenal Allah yang kita sembah sebagai Allah Sang Pencipta. Dan sekali lagi, tujuan yang mau kita capai dari khotbah pagi ini adalah kita mengenal Allah dari karya pertamanya, yaitu menciptakan alam semesta ini, sehingga kita mengenal Allah kita sebagai Allah Sang Pencipta alam semesta dan semua isinya. Jadi apa yang kita lihat di alam semesta ini ciptaan Allah. Dan kalau kita sedikit men-search di Google atau dimanapun tentang alam semesta, maka kita akan mungkin sangat heran bahwa alam semesta ini begitu luas. Ada temuan-temuan ya yang sering dipost di berbagai media sosial tentang alam semesta atau universe ini, saudara-saudara.
Bumi itu saudara-saudara hanya setitik debu besarnya jika dipandang dari keseluruhan alam semesta. Bahkan cenderung tidak terlihat bumi yang kita diami ini. Ya. Dulu waktu SD, saudara pernah SD kan? Kita pernah belajar tutup susunan tata surya, yaitu planet. Yang paling dekat dengan matahari namanya Merkurius, Venus, lalu bumi. Setelah itu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, baru Neptunus, setelah itu Pluto. Dulu, ya. Tetapi makin kesini, penemuan-penemuan antariksa, tata surya, ya, banyak namanya saudara-saudara, itu semakin hebat. Dan kalau kita lihat, ya, alam semesta ini dari temuan-temuan yang dilakukan oleh ahli, maka kita sangat kagum kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini, saudara. Ya, jadi kalau kita sudah pernah keliling dunia, jangan bangga dulu. Dunia cuma setitik debu di alam semesta. Bayangkan. Jadi ketika kita mengenal Allah kita adalah Allah Sang Pencipta dan isinya, yang pertama muncul dari hati kita apa? Kagum. Betul? Makanya ada lagu rohani itu, ku kagum hormat akan Engkau. Ya. Lalu yang kedua, setelah kita mengenal Allah, ya, dengan karyanya yang hebat, yang tidak bisa dikerjakan oleh apapun dan oleh siapapun, maka tindakan yang proporsional terhadap Allah adalah menyembah Dia. Menyembah Dia, saudara. Jadi setelah kita mendengarkan khotbah ini, pertama tadi kita mengenal Allah yang menciptakan alam semesta, bumi dan semua isinya. Lalu setelah itu kita tunduk di dalam penyembahan kepada Allah kita. Amin, saudara. Jadi satu-satunya di alam semesta ini yang layak untuk kita sembah itu adalah hanya Allah kita saja. Ya. Oke, next. Kita mau melihat kata pertama dari Kejadian 1 ayat 1 ini. Ya, kata pertamanya adalah Bereshit. Ya. Kalau kita kelola kata ini luas sekali, ya. Kata Bereshit ini. Tetapi dari kata ini kita bisa mengetahui bahwa langit dan bumi itu memiliki permulaan, saudara. Langit dan bumi ini serta semua yang ada di dalamnya itu memiliki permulaan. Lalu nanti kita akan membaca Kejadian 1 ini terus. Tuhan menciptakan terang, ya. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, dan sebagainya. Segala sesuatu yang diciptakan setelah bumi dan langit juga memiliki permulaan. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini termasuk manusia itu memiliki permulaan. Manusia itu tidak kekal, saudara-saudara. Kita memiliki permulaan, makanya kita punya tanggal lahir, betul? Bahkan manusia pertama, Adam, ya, Adam itu juga memiliki permulaan. Dia diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Jadi dari kebenaran ini, saudara-saudara, sekali lagi yang mau ditegaskan di sini adalah bahwa satu-satunya yang ada sejak semula itu hanya Allah. Satu-satunya yang ada sejak semula itu hanya Allah. Di dalam ilmu pengetahuan banyak teori yang berkembang tentang asal muasal alam semesta. Ada banyak sekali.
Tetapi kalau kita mau jujur, saudara, ya, kalau kita mau jujur dengan akal sehat kita, ya, kita bisa melihat alam semesta ini. Kita kasih contoh misalnya gini. Pohon ditanam, yang tanam siapa? Manusia. Kita tanya, manusia ini dari mana? Dari bapak ibunya. Bapak ibunya dari mana? Terus begitu. Maka kita harus mengakui bahwa seharusnya kita harus tiba pada satu oknum, di mana oknum itu tidak diakibatkan oleh yang lain, betul? Karena kalau tidak, maka itu kan terus sudah habis, betul kan? Ini diakibatkan ini diakibatkan ini diakibatkan ini, terus sudah habis. Kita harus tiba pada satu oknum, di mana oknum ini tidak diakibatkan oleh apapun dan siapapun. Dan siapa oknum itu? Dia adalah Allah. Makanya satu-satunya yang kekal di alam semesta ini sekali lagi adalah Allah. Ingat itu. Tidak ada yang kekal di alam semesta ini. Satu-satunya yang kekal adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kekal. Dan hanya Allah yang kekal yang bisa memberikan kekekalan kepada kita nanti. Amin. Ya. Hanya Allah yang kekal yang bisa membawa kita masuk ke dalam kekekalannya. Di mana itu? Di surga. Jadi kita menyembah Allah yang tepat. Kita menyembah Allah yang benar, saudara-saudara. Ya. Kita tidak perlu ragu kepada Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Daripadanya lah berasal segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dia adalah Allah yang menciptakan, saudara. Ya. Dia adalah Allah yang pencipta. Makanya dikatakan pada mulanya. Berarti segala sesuatu memiliki permulaan. Oleh karena itu, sekali lagi satu-satunya yang layak disembah di alam semesta ini, yaitu yang tidak memiliki permulaan, yaitu yang kekal. Siapa itu? Allah kita. Dan Allah yang kekal itu adalah Allah yang menciptakan, Allah yang berkuasa. Ya. Nah, seharusnya fakta-fakta seperti ini meneguhkan iman kita. Ya. Seharusnya fakta-fakta seperti ini memperkuat iman kita kepada Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia kekal, saudara. Dia ada sebelum segala sesuatu dijadikan, dan dia tidak pernah berakhir. Beberapa waktu lalu kita membahas tentang Alfa dan Omega. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 dikatakan, akulah Alfa dan Omega. Lalu dijelaskan di ayat berikutnya, ya, yang sudah ada, yang sedang ada, dan yang akan datang. Ya, itu dalam lagunya orang Yahudi ada tuh namanya, judulnya itu Adon Olam. Yaitu Adon Olam itu artinya, Adon itu tuan atau raja. Raja Olam itu semesta alam, raja yang kekal. Dikatakan Fehu Haya, Fehu Ove, Fehu Yihye, Bakti Fara. Yang sudah ada, yang sedang ada, yang akan ada, ya, penuh dengan kebesaran, kemuliaan, atau di dalam kemuliaan. Itu lagunya orang Yahudi. Tetapi dikutip oleh Rasul Yohanes, lalu ditulis di dalam kitab Wahyu. Karena memang Allah kita dulu ada, sekarang dia juga ada, bahkan sampai masa yang akan datang dia juga ada. Nah, inilah Allah yang kekal itu, saudara. Jadi kalau kita menyembah Allah yang kekal,
Apa yang kita takutkan dalam hidup, saudara? Apakah ada yang kita takutkan? Seharusnya tidak ada. Kalau kita menyembah Allah yang kekal, seharusnya hidup kita aman, karena kita dipelihara oleh Allah yang kekal. Amin. Next, kata yang kedua dan yang ketiga itu bara Elohim. Bara Elohim itu, bara itu artinya menciptakan, Elohim itu artinya Tuhan. Kalau tulisan Ibrani itu dibaca dari kanan ke kiri ya, seperti tulisan Semit pada umumnya, termasuk Arabik itu dari kanan ke kiri ya. Jadi saudara-saudara, bara Elohim ini diartikan Allah telah menciptakan. Orang Yahudi cuma mengenal dua masa, telah dan belum, hanya itu saja. Jadi Allah telah menciptakan. Nah, perlu saya jelaskan saudara-saudara, di dalam teks Kejadian ini, kata menciptakan atau bara itu adalah kata yang hanya dipakai oleh Allah. Ingat ya, kata menciptakan bara itu di dalam teks kitab suci itu hanya dipakai oleh Allah untuk mengerjakan hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah juga. Jadi kata ini secara khusus hanya melekat kepada Allah. Artinya apa saudara-saudara? Perihal menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya, itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Tidak bisa dilakukan oleh kekuatan lain. Ini penekanan yang penting bagi kita, bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan. Dan perlu kita ketahui saudara, menciptakan di sini pertama-tama bisa berarti menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu contohnya apa? Misalnya ya, di ayat 3 itu dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Terang itu tadinya tidak ada saudara-saudara ya. Jadi ketika Allah berkata jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Allah bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, karena Dia berkuasa menciptakan. Dan hanya Allah yang bisa melakukan itu, saudara-saudara. Menciptakan juga bisa berarti saudara-saudara ya, menjadikan sesuatu yang baru dari apa yang ada. Contohnya manusia. Manusia diciptakan Tuhan dari apa? Tanah kan? Iya kan? Adam dibentuk dari mana? Tanah. Setelah terbentuk baru Allah menghembuskan nafasnya itu, nefes. Ya, dihembuskan kepada manusia itu. Makanya manusia itu hidup, diberikan roh Allah ke dalam dirinya. Ya, makanya manusia itu bisa hidup. Dan yang ketiga, menciptakan di sini juga bisa berarti bernuansa memberikan kesegaran. Jadi Allah berkuasa memberikan kesegaran. Hanya Allah yang berkuasa memberikan kesegaran. Apa yang ada di dalam dunia ini kadang-kadang memang bisa memberikan kesegaran, tetapi terbatas, betul nggak? Uang bisa nggak memberikan kesegaran? Tapi terbatas ketika uangnya habis. Loh iya kan? Betul nggak?
Jabatan bisa nggak memberi kesegaran? Bisa. Tetapi habis ketika pensiun atau ketika tertangkap KPK. Loh iya kan? Betul? Makan enak bisa nggak memberi kesegaran? Bisa, tapi terbatas. Ketika kita berpantang, iya kan? Yang darah tinggi pengen makan enak, bakso meledak. Sekarang kan nama bakso macam-macam kan, bakso setan, bakso kuntilanak, bakso meledak, bakso beranak, macam-macam. Tapi kalau darah tinggi pengen makan bakso meledak, nggak bisa. Jadi segala sesuatu yang di alam semesta ini bisa saja memberikan kesegaran, tetapi terbatas. Hanya Allah yang bisa memberikan kesegaran yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Saya tidak tahu dengan saudara, tetapi saya banyak kali merasakan kesegaran yang Allah kerjakan dalam kondisi-kondisi payah dalam hidup saya, dalam kondisi-kondisi sulit, penuh dengan pergumulan. Saya bisa merasakan ada momen-momen tertentu di mana tiba-tiba roh saya bersuka cita tanpa alasan, tanpa sebab, dan saya tahu itu dari Tuhan, dan itu menguatkan. Itu menguatkan. Allah menciptakan kesegaran itu, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, Allah menciptakan bara Elohim, ya, menunjukkan kepada kita bahwa karya Allah yang pertama di alam semesta ini adalah menciptakan, menjadikan. Nah, ini membawa kita kepada satu pemikiran bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita, bagi Allah bisa saja menciptakan jalan keluar bagi kita yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sekalipun. Saudara sepakat itu? Apakah Allah berkuasa menciptakan jalan keluar untuk persoalan Anda? Sangat bisa, sangat berkuasa. Apakah Allah berkuasa menciptakan pertolongan buat kita? Berkuasa. Siapa? Kenapa kita ragu? Bahkan Daud di dalam Mazmur 121 dengan kalimat yang lugas berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan. Nah, saudara lihat, kenapa Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan itu dikaitkan dengan hal Tuhan menciptakan? Karena memang Allah sumber dari ciptaan itu, sumber pencipta itu. Dia adalah pencipta itu sendiri. Bahkan pertolongan pun bisa diciptakan bagi orang-orang yang berseru-seru kepada Dia. Iya kan? Kenapa Daud tidak berkata pertolonganku ialah dari Tuhan saja? Kenapa dia harus kaitkan dengan yang menciptakan langit dan bumi? Nah, ketika kita mengenal Allah yang kita sembah sebagai Allah pencipta, maka kita tahu bagaimana berurusan dengan Dia. Betul? Manusia itu, saudara-saudara, ya, sesuci apapun manusia itu tidak akan lepas dari persoalan hidup. Percaya, saudara? Jadi jangan bilang ya, kalau saya suci, ya, tidak ini, tidak itu. Memang kita harus begitu, memang. Jangan nanti bilang, ternyata sama saja, suci nggak suci sama. Bukan itu, ingat ya. Jangan sesat pikir ya. Saya mengatakan bukan tidak perlu suci, ya.
Kudus itu dari Tuhan, tapi suci itu dari kita. Ya, bedakan itu ya. Kudus itu dari Tuhan. Dia menebus kita, menjadikan kita yang kudus. Tapi perilaku yang suci itu kita yang mengusahakan. Tapi itu tidak berarti bahwa kita bebas dari persoalan. Siapa manusia yang paling baik di Alkitab, yang paling lembut hatinya? Musa. Ya kan? Dikatakan dia adalah manusia yang paling lembut hatinya. Seorang penulis mengatakan Musa itu karakternya itu flegmatik. Saudara tahu flegmatik kan? Karakter manusia itu ada 4 katanya. Sanguin, kolerik, flegmatik, dan apa yang suka nyanyi puisi-puisi itu apa ya? Satu lagi itu lupa saya. Padahal ini yang paling sering kita dapatin. Kok saya lupa ya? Maklum dan tua ya. Saking baiknya, saking lembutnya Musa itu ya. Tetapi apakah Musa bebas dari persoalan? Tidak. Daud raja yang diurapi Tuhan sedemikian rupa. Apakah Daud bebas dari persoalan? Tidak. Semua manusia di bawah kolong langit ini seumur hidupnya tidak akan bebas dari persoalan. Tetapi ingat, di tengah-tengah kita mempunyai persoalan, kita juga mempunyai Allah pencipta yang sanggup menciptakan jalan keluar atas persoalan kita, yang sanggup menciptakan terobosan-terobosan baru dalam hidup kita, yang sanggup menciptakan kesempatan demi kesempatan dalam hidup kita. Apa yang tidak bisa Allah ciptakan? Yang kadang menggagalkan semua itu hanya kita, betul? Betul nggak saudara? Perilaku kita menggagalkan apa yang Tuhan buka. Firman Allah kan berkata, jika apa yang Tuhan buka di dalam kitab Wahyu ya, itu kan tidak bisa ditutup oleh siapapun juga. Cuman seringkali manusia tidak mau masuk ke dalam pintu yang Tuhan buka. Dia lebih suka pintu yang lebar tadi, yang ditulis di Injil Matius itu. Ada 2 jalan, betul? Ada yang lebar, banyaklah orang masuk ke dalamnya, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Tapi ada jalan yang sempit, jarang orang mau masuk, ujungnya menuju kehidupan, keselamatan. Ya. Jadi kalau kita mengenal Allah yang menciptakan seperti ini, maka kita tidak perlu ragu akan penyertaan Tuhan. Dia bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa persoalan terberat hidup kita hari ini? Bentuknya beda-beda, tapi kita semua punya persoalan, betul? Ada yang berjuang dengan sakit penyakit. Ada yang berjuang dengan sakit di sini? Ada yang berjuang dengan ekonomi, betul? Ada yang berjuang dengan apa? Masa depan anak-anak. Ada yang berjuang dengan segala macam hal dalam kehidupan. Semua itu disebut persoalan hidup, masalah hidup. Kita punya Tuhan yang mampu menciptakan terobosan dan jalan keluar bagi kehidupan kita. Segala hal yang di luar kendali kita, serahkan kepada kendali Tuhan. Jangan mengambil apa-apa yang di luar kendali kita. Itu akan melelahkan kita. Waktu Dia menciptakan langit dan bumi, firman Allah berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Masih belum berbentuk dan kosong. Ada penafsir berkata, begini katanya, di dalam pemikiran orang-orang di dunia kuno, ya maksudnya paling tidak di zaman Musa. Kalau kita tarik zaman Musa sampai sekarang, itu sekitar 3.400 tahun. Dari zaman Musa ke tahun 2025, 3.400 tahun kira-kira. Nah, orang-orang di zaman Musa 3.400 tahun yang lalu, mereka punya pemikiran bahwa
Segala sesuatu yang tidak memiliki kegunaan dianggap tidak ada. Ya. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dikatakan di sini bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Bumi belum berfungsi. Nah, untuk menjadikan itu berfungsi, maka Allah menciptakan hal-hal lain. Yang pertama Allah ciptakan adalah terang. Di ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, Yehior, Vayehior, jadilah terang, maka terang itu jadi. Mulai berfungsi kan? Lalu selanjutnya saudara-saudara, Allah melihat terang itu baik, Ia memisahkan terang itu dari gelap. Ya, lalu ayat 6, jadilah cakrawala, diciptakan lagi cakrawala. Terus diciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, diciptakan hewan-hewan, burung-burung di udara. Matahari itu menguasai siang, bulan, bintang-bintang menguasai malam. Semua diciptakan oleh Allah sehingga langit dan bumi menjadi berfungsi, saudara-saudara. Ya. Makanya dikatakan di setiap kali Allah menciptakan, ya, ada satu frasa yang selalu ditulis di sana. Ya. Allah melihat bahwa terang itu baik, betul kan? Lalu saudara-saudara, di ayat 10 Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi selalu ada kata baik. 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 Ya, baik di sana itu adalah dalam bahasa Ibrani disebut tov. Mungkin kata itu yang disadur, ditarik. Orang barat mengatakan tov. Orang Indonesia menambahi marko di depan kan, jadi markoto. Ya kan? Kan ya, orang Indonesia kan markoto kan. Nah, jadi orang Ibrani tov, orang barat tov, Indonesia markoto. Nah, ini. Tov itu berarti baik dan tidak perlu sesuatu yang lain untuk ditambahkan. Baiknya sempurna, saudara. Jadi segala sesuatu yang dijadikan Allah, yang diciptakan Allah, itu baik karena apa? Berfungsi. Karena berfungsi. Baik. Apa yang bisa kita pahami dari kebenaran ini, saudara? Kita sudah diciptakan oleh Tuhan, amin. Yes, kita lahir dari rahim ibu kita masing-masing, tetapi pada dasarnya kita adalah ciptaan Tuhan, betul? Nah, kita harus berfungsi dengan baik. Kita harus berfungsi, saudara. Itu sebabnya di Wahyu pasal 3 ketika kita membahas tentang surat kepada jemaat di Laodikia, melalui Rasul Yohanes, Allah menegur jemaat di Laodikia. Kenapa? Karena tidak berfungsi. Dikatakan kamu tidak panas dan tidak dingin. Saya sudah pernah jelaskan itu. Panas itu bicara air di Hierapolis yang bisa dijadikan menjadi sumber pengobatan, dan itu biasa di seluruh dunia. Di Sumatera Utara, saya kalau tidak salah di Sidikalang, itu ada satu tempat di mana ada 3 sumber air, warnanya beda-beda. Dan itu panas, itu sumber air panas. Waktu saya eksim, di perut nggak sembuh-sembuh, ke dokter nggak mempan, obat dokter nggak mempan, yang saya makan tuh belerang. Belerang saya makan, ya, dan eksim saya sembuh, saudara. Belerang tuh dikasih sambal nggak enak juga.
Ya. Dan itu dari sumber air panas, betul kan Belerang kan? Nah ketika air itu mengalir sampai di Kolose, airnya udah dingin dan bersih. Berguna nggak air dingin? Berguna. Bisa dijadikan mandi, sumber air bagi kampung di Kolose. Tapi ketika air itu lewat di Laodikia, di tengah-tengah dari Hieropolis, air itu tidak lagi panas tapi belum dingin. Sehingga orang-orang di Laodikia nggak pakai air itu, nggak berguna. Bahkan mereka pergi ke satu desa namanyaGanisli, yang jaraknya itu sekitar 16 km, 10 mil jauhnya, demi air bersih. Padahal di Laodikia ada sungai, tapi karena airnya nggak panas, nggak dingin, dan banyak membawa sampah-sampah dari Hieropolis, mereka air itu nggak berguna, saudara. Jadi Wahyu pasal 3 menegur ketidakbergunaan. Kejadian pasal 1 memberikan kepada kita keterangan ketika Allah menciptakan semua itu baik. Kenapa? Karena berguna, berfungsi. Maka pastikan hidup kita berfungsi. Amin. Kalau Anda jadi istri, jadilah berfungsi seperti istri, bukan seperti air di Laodikia. Kalau Anda suami, berfungsilah sebagai suami. Kalau Anda anak-anak, berfungsilah sebagai anak dalam rumah tangga. Anda sebagai orang tua, berfungsilah sebagai orang tua dalam rumah tangga. Berfungsi. Sebagai jemaat, berfungsilah dengan baik di dalam gereja. Amin. Sebagai pendeta, saya harus berfungsi sebagai gembala di dalam gereja. Kita semua harus berfungsi, saudara. Jangan sampai kita kehilangan fungsi. Nanti kita dimuntahkan oleh Tuhan. Iya kan, pesannya kan jelas. Karena kamu tidak panas dan tidak dingin, kamu suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau. Ya, itu dia saudara. Next. Nah, ada kebenaran lain yang bisa kita bahas dari Kejadian 1 ayat 1 ini. Yang pertama, hubungannya dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, kata ini juga muncul pada mulanya, betul? Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya, dalam teks Yunani disebut en arche en hologos. Pada mulanya adalah firman. Sama, Kejadian 1 ayat 1 pun pada mulanya. Ya. Di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya itu terkait dengan Allah menciptakan. Di Yohanes 1 pun, kalau kita baca lihat Yohanes pasal 1, saudara, ya. Yohanes pasal 1 dikatakan di ayat 3, segala sesuatu diciptakan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya apa? Sama. Siapa yang menciptakan di Yohanes pasal 1? Firman. Siapa yang menciptakan di Kejadian 1 ayat 1? Allah. Jadi bisa kita katakan bahwa dari Kejadian 1 ayat 1 ini kita bisa diperkuat pemahaman kita tentang kesatuan Bapa dan Firman. Karena mereka sudah ada sejak awal bersama-sama. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 berkata, pada mulanya adalah firman. Ayat 3 berkata, dan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Berarti firman di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan Allah yang disebut di dalam kitab Kejadian pasal 1 itu adalah satu. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ajaran kita tentang Trinitas itu benar. Betul? Saudara menangkap kan?
telah ada bersama-sama sejak awal, sejak kekal sudah ada. Jadi orang-orang yang mengatakan ajaran tentang Trinitas itu tidak bisa dipahami dengan baik, itu mereka salah. Kita bisa memahami ajaran tentang Trinitas dengan cara yang tepat. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan. Betul? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, dan segala sesuatu diciptakan oleh firman. Firman menciptakan. Kejadian 1, Allah menciptakan. Berarti firman itu adalah Allah. Dan itu ditulis di ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita bisa melihat sekali lagi bahwa ajaran tentang Trinitas itu bisa kita temukan saling berkaitan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, saudara. Nah, yang kedua, next, yang kita bisa pahami di sini, ya, ini saya terangkan sebentar. Di Kejadian pasal 1, kalau dalam bahasa Ibrani, saudara, itu beda dengan bahasa Indonesia ya. Itu pintu kayaknya terbuka ya. Tolong satu orang bantu tutup supaya AC-nya nggak keluar ke ini. Di dalam bahasa Ibrani, ya, bentuk dari kata kerja itu dipengaruhi oleh yang melakukan kata kerja. Kalau orang Indonesia kan beda ya. Kita baik mereka, saya, siapapun, kalau makan ya makan aja kan gitu kan. Mereka makan. Bahasa Indonesia ini simpel kan. Dia makan, sama tetap makan. Saya makan. Kalau bahasa Ibrani itu beda. Mereka makan dengan dia makan, itu beda bentuk kata kerjanya. Ya. Belum lagi kalau makan ini telah makan dan belum makan, beda lagi dia. Kalau gitu kan telah makan. Kalau ini nggak ada kata telahnya, ya kata kerjanya yang berubah. Jadi dari kata kerja kita tahu berapa orang yang melakukan pekerjaan itu. Nah, kata bara artinya menciptakan yang tadi di dalam Kejadian 1 itu. Itu kata bara itu adalah kata kerja perfect, telah menciptakan, tapi dikerjakan oleh satu orang. Bukan rame-rame, satu orang. Karena dia bentuknya tunggal. Tapi yang kata Elohim itu bentuknya jamak. Dan ini tidak biasa dalam bahasa Ibrani, saudara. Harusnya kalau kata kerjanya tunggal berarti orang yang melakukan juga tunggal. Tapi ini tidak. Kata kerjanya jamak, tunggal, yang melakukan jamak, Elohim. Itu kata jamak. Artinya apa, saudara? Dari fakta ini kita bisa melihat bahwa Allah itu sebenarnya jamak. Betul? Jamak, di dalamnya ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus. Nah, itu dipertegas di bawahnya. Perhatikan ini Kejadian 1 ini ayat, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah, betul, melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, firman Allah. Sudah 3 kan? Allah, Roh Allah, dan firman Allah. Elohim, Ruach Elohim. Memang di sini kata kerja, ya, Vayomer Elohim, berfirmanlah Allah. Ya, perkataan Allah itu, Debar Elohim. Jadi ada 3, saudara. Artinya apa? Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 pun
itu memperlihatkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Trinitas. Ya, buktinya apa? Ada Allah, ada Roh Allah, dan ada Firman Allah. Tapi kata kerja yang dipakai tetap tunggal. Berarti ketiganya yang esa, satu. Harusnya kalau mereka terpisah-pisah, kata kerjanya juga tidak tunggal kan? Harusnya jamak kan? Makanya Ulangan pasal 6 ayat 4 benar. Ya, Shema Israel. Ya. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Echad. Bahasa Arabnya Echad apa? Bahasa Arab Ahad. Iya dong, Ahad. Kenapa mirip-mirip? Karena mereka tuh bangsa-bangsa yang ada di daerah Semit namanya. Bukan semut, Semit. Ya, mirip-mirip. Ya, bahasa Aram, bahasa Ibrani, Arab tuh mirip-mirip. Nama-nama harinya pun mirip. Kalau dalam bahasa Ibrani, ketiga itu Selosa. Nah, kita kan hari Selasa kan? Gitu saudara. Itu mirip-mirip itu. Ya, jadi saudara-saudara sekali lagi, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 atau mungkin ayat 1 ini memberikan kita banyak pemahaman tentang Allah. Yang pertama tadi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang pencipta. Dia sanggup menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu dan berkehendak untuk menciptakan. Jadi kita tidak perlu takut apapun yang kita hadapi. Kalau kita berserah kepada Allah dengan cara-cara yang tepat, Tuhan bisa menciptakan terobosan-terobosan, jalan keluar dari apa yang kita alami, ya. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah Trinitas, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mereka ada dari kekal secara bersama-sama. Jadi cukup luas loh. Kalau kita membahas Kejadian pasal 1 ayat 1 saja, atau ayat 1, 2, dan 3, itu cukup luas dan kita bisa menemukan banyak sekali kebenaran tentang Allah. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya sudah sampaikan barusan itu bisa menguatkan iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.